Nantang iki setane. Apa ora mempan dong aku? Dia kuntilanak, tapi kalau kuntilanak mungkin kan kita apa ya, di pikiran kita serem, tinggi, mukanya serem. Enggak, Siti Markontak ini cantik. Udah sampai Jalan Raya Kopeng Magelang itu kalau nggak salah. Tiba-tiba di setiap tikungan itu mobilnya berdecit kayak remnya tuh gitu loh. Cuman aku mikir, mungkin nggak sih kalau itu mungkin ulang tahun kematian atau mungkin apa? Kan kamu tahu toh Jon, antara Magelang ke Salatiga itu tikungannya ada banyak banget. Ya dua sih. Ya kanan nggak Kanan kiri. Nah, kembali lagi di Lembah Hitam bersama saya Randi dan rekan saya Johnny. Oke, di sini kita akan membawakan cerita horor yang nggak lucu dan cerita lucu yang nggak horor. Horor. Oke, siap. Daripada kita mau ngelucu tapi nggak jadi, ya nggak jadi. mending kita horor tapi Semi lucu. Semi lucu. Oke. Kemarin kita udah ada narasumber coy. Narasumber siapa namanya kemarin? Mas Hendy. Mas Hendy. Dia cerita tentang ngeri, bisikan-bisikan sebelum kematian. Tentang pengalaman spiritualnya menjelang kematian untuk apa saudara-saudara di sekitarnya. Nah ini mungkin buat teman-teman di rumah, teman-teman yang dengerin kita, kalau punya pengalaman-pengalaman kayak Mas Hendy kemarin, boleh banget buat ngirimin ceritanya ke kita lewat alamat yang ada di bawah ini. Atau kalian pengen jadi narasumber, boleh juga buat ngubungin kita. Boleh kirim email atau DM Instagram kita, sama aja. Oke, Mas aku pengen ikut bercerita, Mas aku pengen ikut bercerita. Oke, silahkan. Boleh, nanti kita share log studio kita. Yoi, silahkan. Nanti kalian kirim apa ya, sinopsis ceritanya lah, singkatnya, biar kita review dulu sama tim kita. Untuk kemudian kalian dihubungin, gitu. Nah, malam ini kita cerita apa nih? Oke. Oh gini aja, Jon. Ini kemarin kan kita udah ada narasumber. Terus ini mending kita cerita dari kamu. Cerita dari aku? Ya, cerita dari kamu. Makanya lo, Bes. Ya, salah satu 3 hari rampung gini cerita ini. Oh iya. Oke. Yes, yang sepenggal-sepenggal aja. Sepenggal-sepenggal gitu. sedikit Ya. lah. Ada toh? Ada dong. Ada ya. Oke. Langsung Kita lanjut ke ceritanya. Jadi untuk cerita-cerita singkat ini gimana Jon menurutmu? Enggak ding, kamu ada pengalaman apa? Ini sebenarnya bukan pengalaman, bukan pengalaman saya. Tapi cerita ini masih dapat dari kampung saya. Oh iya. Jadi nggak tahu kenapa kampung saya ini kalau diceritain, banyak sih. Oh, termasuk satu yang kemarin Samsul itu ya? Ya, Samsul itu dan videonya lumayan. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Nah ini lagi cerita dari kampung saya. Ini cerita tentang balai desa. Oh, balai desa. Jadi di kampung saya itu ada balai desa. Balai desa itu letaknya tepat di tengah-tengah sawah, persawahan. Nah, cuman kalau sekarang kita ke sana, tempatnya udah terang. Jadi di depan balai desa itu sekarang udah dibangun minimarket swasta lah ya. Kalau dulunya di situ kebun, samping-sampingnya sawah, depannya kebun, dan orang-orang itu nggak berani lewat situ malam-malam sendirian, nggak akan berani. Kenapa? Karena di situ ada satu yang namanya Siti Markontak. Siti Markontak. Namanya agak aneh ya? Ini disamarkan atau asli ini? Ini nama asli. Oke. Kebetulan emang nama asli, jadi kenapa ini bisa tahu nama asli? Nah, ceritanya si hantu ini, dia penampakannya kalau orang-orang bilang umumnya lah, wujudnya itu kuntilanak. Oh, ini berarti ini ya, maksudnya penampakan yang sering di situ. Kayak ini, si manis jembatan Ancol kayak gitu berarti. Iya. Emang menghuni tempat situ. Dan Siti Markontak ini suatu hari dia kuntilanak, tapi kalau kuntilanak mungkin kan kita di pikiran kita serem, tinggi, mukanya serem. Enggak, Siti Markontak ini cantik. Dan dia tuh kalau dibilang hantu yang mental.
mental kalau bahasa Indonesianya apa ya? Genit. Si Timar Kontak ini cenderung genit. Dia tuh suka sama cowok-cowok yang ganteng gitu lah. Anak-anak muda itu sering banget digodain sama si Timar Kontak ini. Nah, suatu hari ada nih, itu masih tahun era-era awal 2000-an. Di era-era awal 2000-an, jadi di ujung gang yang ketemu sama jalan raya utama, itu ada ojek, ada pos ojek kan. Kalau malam orang-orang yang bekerja pabrik, itu kan ada yang pulang jam 5, tapi ada juga yang jam 9, jam 10 kan. Shift siang ya, pulang malam. Nah, di zaman itu kan belum semua orang punya kendaraan pribadi kan. Pulang malam ngojek, kalau nggak ngojek, dia jalan kaki. Nah, suatu hari ada seorang cowok pulang dia jalan dari atas ke bawah ngelewatin balai desa. Nah, ketika sampai di balai desa, dia ketemu sama cewek. Cuman dia nggak sadar kalau itu ternyata bukan manusia. Ditanyalah dia, loh namanya siapa mbak? Kamu tahu jawabnya gimana? Si Timar Kontak. Ada nadanya gitu? Iya, bener. Hantu ya kan? Kan asik banget kan? Tuh, itu satu cerita. Ini cerita yang beredar di orang-orang kampung lah. Itu, terus siapa tadi namanya? Si Timar Kontak. Apa Jen? Terusan. Nah, terus ada lagi. Si Timar Kontak ini kan emang suka godain sama cowok-cowok. Di kampung saya itu deket sama Rawapening. Ya. Nah, di daerah Rawapening itu banyak orang yang profesinya nelayan. Nah, para nelayan ini setelah mereka ngumpulin ikannya ke pengepul ini bakal jual ikannya ke pasar pakai mobil pickup. Dan biasanya kan kalau pasar pagi nganternya berarti jam 2 malam. Jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, ini si pengepul ini waktu nganterin ikan jam 2 malam itu dia jalan ngelewatin balai desa tadi, dan dia jualannya di Ungaran. Jadi rutenya Tuntang Ungaran. Si orang ini cerita dia pernah diikutin, dan si Timar Kontak itu ngikut di belakang mobilnya dia, tepat ngikutnya sampai Ungaran, sampai ke pasar. Cuman nggak tahu dia ngilangnya kapan, itu nggak tahu. Waktu beli apa ya nggak tahu ya? Nggak tahu. Mungkin dia sampai di pasar kan ngikut nih, ada jajanan ya jajan. Atau mungkin kalau nggak oper. Bisa oper nggak? Bisa. Oper. Iya bisa sih. Cuman atau enggak mungkin dia nemu cowok lain yang lebih ganteng kan bisa. Nah, terus itu berapa tadi? 2 kali penampakan si Timar Kontak ya? Ngikut ya yang terakhir itu. Tapi setelah ngikut ada kejadian apa lagi nggak, Jon? Enggak, belum ada ceritanya. Cuman ada cerita lain. Ini dari abang saya juga, yang dari kemarin udah ngasih cerita kan. Si abang ini emang sebenarnya dia tuh kalau dibilang peka gimana ya, sensitif gitulah ya. Dan dia emang kan nggak penakut. Dia suatu malam dia ketemu sama si Timar Kontak. Digoda sama abangku, digoda soalnya emang cantik. Tapi abangmu tahu kalau itu si Timar Kontak? Tahu. Dan kalau cerita dari abangku ini, si Timar Kontak ini punya perhiasan cincin warnanya merah. Nah, aku nggak tahu sih ya, kalau orang-orang yang sensitif atau peka mungkin mereka bisa lihat kayak cincin batu ake atau apa, ini mungkin punya kekuatan atau mungkin punya apalah kelebihan gitu kan. Nah, cincinnya si Timar Kontak ini mau diminta sama abangku, ditarik. Kalau umumnya cewek sama cowok otomatis lebih kuat yang cowok kan. Sama abangku ditangkap, ditarik, nggak kuat. Abangku nggak kuat, padahal kayak nggak kuatnya cuma kaku gitu. Kaku ditarik dia cuman gini, tapi abangku sampai udah. Cuman selesai ceritanya gimana nggak tahu. Cuman kayaknya ya kalau udah dipaksa nggak bisa, sini si abangku ini menyerah. Ya udah pulang cuek. Udah itu. Ada lagi nggak ya? Kayaknya itu. Kamu kan tadi bilang itu toh, si Timar Kontak ngikut tuh loh. Ngikut naik pickup itu toh. Aku kemarin juga pernah gitu, dapat pengalaman gitu, Jon. Ini mah pengalamanku sendiri nih. Apa ini? Ya itu, apa? Ini pengalamanmu sendiri? Aku di mobil itu. Jadi bertiga, aku sama temanku 2, habis selesai rekaman. Jadi habis selesai rekaman dari Magelang gitu toh. Kan pulangnya lewat Kopeng mesti. Dari Magelang, Kopeng terus Salatiga toh. Itu tuh hari Senin malam kayaknya. Kalau enggak Selasa malam, tapi lebih tepatnya kayaknya Senin malam Selasa gitu tuh.
Dari Magelang niatnya kan cari jalan tembusan sing enak gitu loh. Terus dapat nah pas dapat ini ternyata salah mape, jadi diarahinnya ke jalan kecil gitu tuh, lewat apa bambu-bambu di kiri jalan gitu loh, diikuti. Terus ini kayaknya salah deh. Tapi di dalam mobil tuh masih bercanda-bercanda. Itu masih di daerah Kopeng? Nah, ini di Magelangnya masih. Oh, itu masih di Magelang. Belum sampai turun Kopengnya. Belum sampai naik. Udah dari atas. Dengan dari Magelang turun Salatiga. Oh iya. Nah, itu sekitar jam 8 apa setengah 9-an itu. Masih rame jalannya. Kan gara-gara dicor toh. Gara-gara dicor apa di aspal gitu loh. Jadi kita milih jalan tembusan aja sing kira-kira cepat. Ya, ternyata malah disasar ke map. Nah, terus udah sampai jalan raya Kopeng Magelang itu kalau nggak salah. Tiba-tiba di setiap tikungan itu mobilnya berdecit kayak remnya tuh gitu loh. Kayak ada tikus di mobil. Kayak ada tikus di mobil. Padahal gitu. Nah, katanya si yang punya mobil ini emang kadang gitu suaranya. Tikusnya? Mobilnya. Soalnya siang itu hujan. Jadi mobilnya temanku tuh misal kena hujan sing sedengan, malah kadang remnya jadi bunyi gitu loh. Kotor gitu. Kecuali deres sekalian, itu malah aman. Katanya gitu. Pertama masih positive thinking. Oh, mungkin gara-gara kena hujan tadi emang gini ya. Kan kamu tahu toh, Jon, antara Magelang ke Salatiga itu tikungannya ada banyak banget. Ya 2 sih. Ya kanan kiri gitu. Terus banyak nikung. Jadi katanya temanku yang bawa mobil ini setiap digas itu berat. Kayak sambil nginjak rem gitu loh. Padahal enggak, maksudnya turun biasa. Katanya berat gitu, gas-gasannya berat. Enggak, padahal kan jalannya turun. Benar. Jalannya turun. Setiap tikungan mesti bunyi gitu terus. Setiap tikungan. Terus karena lama gitu, kita bertiga jadi curiga. Masa kok ngene terus ya? Kudune wis rampung iki suarane, kata temanku yang punya mobil. Normalnya kan nggak sampai di setiap tikungan bunyi. Terus itu dia bilang, iki ora nganu iki, ora wajar iki. Terus berhenti dulu kita ngecek. Ada apa toh? Ya mungkin apa keselip apa gitu, santri bawah mobil nggak ada apa-apa. Terus naik lagi, turun lagi, setiap tikungan bunyi lagi, gitu terus. Terus aku mulai curiga, aku kan duduk tengah tuh, sendiri, mereka berdua di depan. Aku rebahan di kursi gitu, berdoa, ini apa? Ya semoga tidak ada apa-apa sampai Salatiga gitu. Aku amin tuh pas di tikungan, suaranya tambah keras. Dia nantang iki setane. Apa ora mempan dong aku? Terus udah, tapi itu cuma tak batin. Nah, ternyata si temanku yang punya mobil yang nyopir ini juga berdoa. Dia juga berdoa. Udah, pas sampai di apa? Ya mungkin atasnya Saleh Putih itu udah berhenti suaranya. Udah turun sampai Salatiga aman. Besoknya ketemu mbak temanku. Dia cerita. Teman satu mobil kemarin. Yang punya mobil itu. Terus? Kilo bas aman mobilnya. Orang ngopo-ngopo, aku tekan rumah orang ngopo-ngopo, orang kerasa abot ya. Berarti cuma sepanjang perjalanan perjalanan itu. Nah, uniknya lagi, temen kan ada yang kerja di Magelang, John. Jadi dia ngelaju Salatiga Magelang terus. Di hari yang sama tak tanyain. Apa? Kamu hari Senin malam nggak ngerasa aneh di jalan Magelang Kopeng sampai Salatiga? Dia bilang iya. Dia kan naik motor fiction. Entah sampai di jalan yang mana, tapi sepertinya sama kayak yang tak lewati itu loh. Dia juga bilang, pas aku tekan kono kuwi motorku tekan griyul kaya ono sing bonceng. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi dia udah ngelaju mungkin yo mong 2 tahun lebih ngelaju terus Salatiga Magelang. Cuma di Senin malam itu dia ngerasain hal yang nggak biasa. Jadi kayak takut gitu. Dia bilang gitu. Oh berarti
ini ya masih pada ini, mungkin pada nyari tabengan untuk turun ke Salatiga ya tak gojeki gitu. Oh iya. Ada yang ikut gitu, ada yang nebeng. ikut. Biasa. Hantu-hantu pegunungan. Ngeri. Berarti kan Terus, nggak cuma aku. Tapi ketika itu ada yang lihat apa atau Nggak bisa lihat yang aneh-aneh gitu. Ada nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat yang aneh-aneh. Udah, ada kejadian lagi nggak setelah itu? Ya itu, maksudnya diverifikasi dengan kendaraan lain yang sopirnya lain juga ternyata sama. Cuman itu yang motoran sama mobilan ketika itu jalan bareng, iring-iringan gitu? Enggak iring-iringan. Emang kita beda. Satu hari yang sama tapi beda waktu? Di malam yang sama. Kalau dia katanya 8:30 turun. Oh. Di malam yang sama dengan profesi yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda gitu loh. Aneh ya? Berarti kan anehnya di hari itu. Kenapa hari Dan itu? di kurun waktu itu. Iya. Aneh. Itu, jadi teman-teman kalau mau berkendara ya berdoa ya semoga nggak dapat apes diboncengi yang nggak kelihatan kayak tadi. Iya. Cuman aku mikir, mungkin nggak sih kalau itu mungkin ulang tahun kematian atau mungkin apa? Idul desa mungkin ya. Hah? Pada turun gitu yang nggak kelihatan, pada ngungsi kemana, pada yang manggil gitu. Daripada capek terbang gitu tuh. Iya. Capek teleportasi, udah ini aja bonceng, yang kurang berdoa nih diboncengi gitu. Dek. Padahal kan kalau kita malah pengen terbang ya, mereka malas terbang. Remnya itu kayak orang ketawa, kayak suara cewek cekikian gitu loh. Selesai berdoa tambah keras. Aduh. Seru tapi. Udah gitu yang berdoa dalam mobil nggak ada yang manjur ya tuh. Ya. Soalnya yang berdoa setan semua. Setan semua, sama ternyata. Oh lah, jebul bonceng kayak gengi, bonceng kayak kanca gengi, jebul. Jadi dia tuh ngikut karena merasa sealiran, sedarah beda alam. Sama temanku yang naik motor fiction tadi juga, tiba-tiba ngeliut gitu, katanya ya kayak ada yang naik gitu. Unik loh ini. Iya, lumayan. Unik banget. Pernah diboncengi gitu kamu? Males aku. Kamu kan naik motor duduknya di jok belakang gitu. Iya. Makanya mereka udah nggak ada space. Penuh. Kalau mau ditangki gitu. Sama kuda kalau mau. Kayak reok. Iya sih. Reok Ponorogo kalau duduk kan. Reok Ponorogo kalau bonceng di kepala. Boncengnya di atas ya. Tadi tuh cerita balai desa tuh masih ada lagi tuh. Oh iya? Meh, sikat sekarang apa episode selanjutnya nih? Tak kasih opsi. Pendek nih, kita kasih buat bonus aja. Biar bonus. Lebih lama ya. Bonus kan? Dari Johnny? Enggak, ini masih dari abangku juga nih. Cuman kan ini baru sekali ini juga aku cerita sama abangku. Dia kan orangnya pemberani. Sama hantu nggak takut. Cuman kali ini dia cerita merinding. Dia bilang, merinding aku. Ya masih di kawasan sekitar balai desa itu. Jadi di dekat balai desa itu ada rumah kosong. Rumah kosong ini sebenarnya banyak lagi ceritanya, cuman mungkin di lain waktu. Nah, di sekeliling rumah kosong itu kebun. Itu kejadian ini kurang lebih jam 7, jam 6-an. Belum terlalu malam banget. Soalnya abangku ini baru pulang dari ini. Buru. Dari buru, dia pulang ini tahun berapa nih kira-kira? Udah agak lama sih, 2000-an juga. 2000-an awal. Dia pulang agak malam, tiba-tiba tuh nyium bau busuk. Dia udah feeling kan, kalau kata orang kalau ada bau-bau melati, bau apa, itu mungkin kuntilanak. Kalau ada bau-bau busuk, kalau enggak ini Black Giant tau kan, Genruwo. Kalau enggak itu si ini sundel bolong. Oh iya. Pocong juga Jan katanya Jan. Kadang bau busuk, kadang enggak. Iya. Nah terus bener si abang ini nyium baunya nggak enak, muncul. Ditungguin sama dia, emang sengaja. Kamu tahu munculnya di mana? Deket. Dan itu nggak jauh-jauh banget. Deket sama dia, cuman kali itu katanya dia merinding. Soalnya melihat ini, punggungnya yang busuk dan baunya. Nah, tapi nggak tahu kenapa si abangku ini emang gengsinya gede banget kan. Dia mau lari tuh gengsi. Akhirnya ditungguin. Dan ditungguin si mbak-mbak ini itu malah jalan di depannya dia tepat. Dia itu ditungguin sampai dia bilang pergi, udah. Cuman ngeri sih. Ya ngeri sih, deket tak kalau dan itu masih di satu kawasan yang sama. Kalau desa. Kalau si timar kontak
Steamer kontak tuh emang unik banget sih. Steamer kontak. Males aku. Males, nggak mau gimmick-gimmick. Nggak ada. Kalau mau gimmick-gimmick ke channel sebelah aja. Ya, oke. Udah ya. Masih ada cerita lagi nggak nih? Ada. Apa? Ya ini nyambung abang tadi berarti. Sundel bolong kan cewek nih. Nah, aku kemarin juga diceritain temen. Apa nih? Mau lanjut sekarang apa episode berikutnya? Mungkin episode berikutnya dulu aja. Oke. Soalnya kalau kita habisin sekarang, kasihan nanti teman-teman nggak punya cerita di minggu depan. Kita yang kasihan yang nggak punya cerita minggu depan. Ya kan jangan jujur-jujur banget. Iya, ya. iya. Terus buat episode kali ini segitu dulu ya. Oke. Segitu dulu. Terus buat teman-teman yang punya cerita, pengalaman nyata, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah atau DM ke Instagram Randy Bas, Johnny Rafika. Dan see you. Jangan host ra kompak ngene. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus sampai jumpa di episode selanjutnya.